Tak ada nama Sadil Ramdhani dalam daftar panggilan timnas. Apakah karir sang pemain tamat di timnas Indonesia? Berikut ini penjelasannya. PSSI gerak cepat. Erick Thohir ingin Tom Haye, Ragnar, dan Nathan Jo bisa segera tampil untuk timnas Indonesia. Timnas Indonesia terlalu gila dalam pemanggilan pemain. Pakar Vietnam minta terusir pakai taktik parkir bus. Inilah alasan kenapa Shin Tae-yong panggil 3 pemain ini ke timnas Indonesia padahal jarang bermain di klub. Berikut penjelasannya. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Tak ada nama Sadil Ramdhani dalam daftar panggil karir sang pemain tamat di timnas Indonesia. Skuad timnas Indonesia senior untuk laga melawan Vietnam di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran kedua secara resmi telah dirilis. Melansir laman PSSI pada Jumat kemarin, sebanyak 28 nama telah dipublikasikan oleh STY melalui federasi. Jika dicermati dengan lebih seksama dari 28 nama pemain tersebut, tak ada nama Sadil Ramdhani dalam skuad. Hal ini seolah menjadi pertanda yang kurang baik bagi Sadil yang sejatinya selalu menjadi salah satu pemain andalan STY dalam berbagai pertandingan. Menyadur data yang ada di laman Transfermarkt, Sadil Ramdhani yang memiliki 26 caps selalu menjadi tumpuan STY semenjak tahun 2022 lalu. Selepas mendapatkan kepercayaan STY di pertandingan uji coba lawan Bangladesh pada bulan Juni 2022 lalu, Sadil selalu masuk dalam plan permainan Coach Shin di babak kualifikasi Piala Asia, Piala AFF hingga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan ketika timnas Indonesia melakukan pemusatan latihan menjelang putaran final Piala Asia 2023, Sadil juga masuk dalam rencana permainan STY. Namun sayangnya, hal yang tak diinginkan justru terjadi di masa ini. Meskipun sempat masuk dalam daftar aman pemain yang lolos dari pencoretan, Sadil justru harus terlempar di detik-detik akhir pengumuman skuad final. Nama Sadil kala itu digantikan oleh Adam Alis yang sebelumnya sudah dicoret oleh STY. Meskipun hingga saat ini belum ada penjelasan yang benar-benar mencerahkan, namun faktor non-teknis turut mempengaruhi keputusan STY mencoret bintang Sabah FA kala itu. Pertimbangannya adalah teknis. Ada kriteria-kriteria yang dinilai oleh Coach Shin Tae-yong. Penilaiannya itu mulai dari teknis sampai strategi, ujar Sumarji selaku manajer timnas Indonesia Medio sebelum Piala Asia 2023. Yang jadi pertimbangan penetapan skuad ini kan ada 3. Yang pertama performa, kedua disiplin, dan yang ketiga attitude. Jadi 3 itu yang jadi acuan, imbuh Sumarji. Lantas, tak masuknya nama Sadil ke dalam skuad akankah membuat karir pemain berusia 25 tahun itu tamat di timnas Indonesia? Tentu saja tidak. Karena seperti yang kita ketahui dalam pemanggilan kali ini, STY juga memasukkan beberapa nama pemain yang sebelumnya pernah bertindak indisipliner seperti Yance Sayuri dan Egy Maulana Fikri. Panggil 28 pemain, Shin Tae-yong disebut sudah kantongi kerangka timnas Indonesia. Pengamat sepak bola Akmal Marhali angkat bicara ihwal pemain-pemain yang dipanggil pelatih Shin Tae-yong untuk persiapan jelang kualifikasi Piala Dunia kontra Vietnam. Akmal menilai dari nama-nama pemain yang dipanggil kali ini, tampak bahwa Shin Tae-yong sudah punya kerangka timnya. Sebelumnya, manajemen timnas sudah merilis nama 28 pemain yang dipanggil untuk persiapan melawan Vietnam. Dari 28 nama tersebut, mayoritas sama dengan pemain-pemain yang diandalkan skuad Garuda pada Piala Asia 2023 lalu. Tak ada nama-nama baru yang didatangkan Shin Tae-yong. Praktis, nama baru hanya mereka yang akan disumpah untuk menjadi WNI, seperti Ragnar Oratmangun, Tom Haye, dan Nathan Chuaon. Juga ada Jay Itzes yang sudah dinaturalisasi lebih dulu, kata Akmal kepada Bola.net. Ini menggambarkan Shin Tae-yong sudah punya gambaran soal materi paten yang akan disiapkan untuk laga lawan Vietnam, sambungnya. Lebih lanjut, Akmal menyoroti kembali tak dipanggilnya Stefano Lillipali pada kesempatan ini. Padahal mantan jurnalis olahraga ini menambahkan, Lillipali merupakan pemain terbaik di BRI Liga 1 sejauh ini.
Lily Pali layak menjadi pemain terbaik Liga 1 musim ini dengan penampilannya yang luar biasa. Namun, Shin Tae-yong tak peduli dengan prestasi yang didapat Lily Pali di Liga 1 papar Akmal. Ini menggambarkan bahwa Liga 1 belum menjadi kawah candra di muka bagi pemain-pemain timnas, jelas Akmal. Hadapi Vietnam, skuad timnas Indonesia diharap bermain dengan nasionalisme dan kebanggaan. Sebuah asa diungkapkan Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia PSTI, Ignatius Indro, soal laga antara Timnas Indonesia dan Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Indro berharap skuad Garuda bisa bermain dengan penuh kebanggaan dan nasionalisme pada ajang tersebut. Shin Tae-yong harus berusaha membangun rasa nasionalisme seluruh pemain dengan rasa bangga menggunakan jersey Timnas Indonesia, kata Indro kepada Bolanet. Dengan kebanggaan itu, maka kita bisa membangun fighting spirit yang dibutuhkan dalam setiap pertandingan, sambung Indro. Menurut Indro, fighting spirit sangat dibutuhkan skuad Garuda pada laga kontra Vietnam. Pasalnya, hanya dengan semangat juang tinggi Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan bisa meredam Vietnam. Kita tahu timnas Vietnam memiliki fighting spirit yang cukup tinggi dan ini harus dilawan dengan fighting spirit yang tinggi pula, tegas Indro. Selain itu, menurut Indro, ada pekerjaan rumah lain yang harus dilakukan oleh Shin Tae-yong dalam masa persiapan timnya jelang menghadapi Vietnam. Ia menyebut pelatih asal Korea Selatan ini harus bisa membenahi kekurangan-kekurangan teknis permainan para pemainnya. Yang harus menjadi perhatian Shin Tae-yong adalah bagaimana membangun permainan kaki ke kaki. Jangan biarkan pemain melakukan kesalahan mendasar dalam memberikan umpan ataupun menahan bola. Karena jika itu terjadi, akan dimanfaatkan pemain lawan yang juga memiliki kecepatan, jelas Indro. Bukan Stefano Lillipali, Shin Tae-yong panggil dua pemain ini untuk comeback ke timnas Indonesia. Seperti diketahui, Shin Tae-yong mengumumkan 28 pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia sebagai persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026. Banyak jebolan Piala Asia 2023 yang kembali dipanggil. Menariknya, ada juga pemain yang comeback atau mendapatkan panggilan lagi setelah lama tidak dibawa ke skuad Garuda. Dua nama itu adalah Adi Satrio dan Yance Sayuri. Untuk Adi Satrio, namanya masuk karena Hernando Ari mengalami cedera. Alhasil, Shin Tae-yong memanggil kiper PSIS Semarang tersebut. Adi Satrio sendiri sudah lama tidak dipanggil untuk membela skuad Garuda. Terakhir ia diminta bergabung tim Merah Putih pada 2022 silam. Dipanggilnya kiper berusia 22 tahun ini karena dirinya menjadi jajaran penjaga gawang yang tampil bagus di BRI Liga 1. Nyatanya ia mencatatkan 72 penyelamatan sejauh ini seperti dinukil dari laman resmi PT LIB. Catatan Adi Satrio itu hanya kalah dari Nado Argawinata untuk kiper lokal. Sebab 3 nama teratas diisi penjaga gawang asing, yakni Julian Schwarzer, Adilson Maringa, dan Sonny Stevens. Lalu ada saudara kembar Yakob Sayuri, Yance Sayur, yang kembali mendapatkan panggilan Shin Tae-yong. Ia sebelumnya sempat masuk daftar, tapi mengalami cedera. Ini menjadi kesempatan baik bagi Yance untuk bisa membuktikan diri bahwa ia layak tampil bersama timnas Indonesia. Adapun Stefano Lillipali kembali tidak dipanggil Shin Tae-yong. Walau performanya apik di BRI Liga 1, pemain Borneo FC ini tidak comeback ke skuad Garuda. Elkan Bagot fokus ke 3 laga Bristol Rovers sebelum ke timnas Indonesia. Back blasteran Elkan Bagot menyatakan dirinya masih fokus menjalani 3 pertandingan Bristol Rovers di Ligue 1 Inggris sebelum mengalihkan konsentrasi ke timnas Indonesia. Nama Bagot masuk ke dalam daftar 28 pemain yang dipanggil untuk 2 pertandingan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Vietnam pada 21 dan 26 Maret. Bagot mengutarakan saat ini dirinya masih fokus menghadapi 3 pertandingan Bristol, yakni melawan Derby County, Fleetwood Town, dan Lincoln City. Apalagi Bristol saat ini masih memiliki peluang untuk menembus ke playoff promosi. Setelah pertandingan melawan Lincoln, saya akan kembali ke Indonesia selama 10 hari. Jadi itu memang perjalanan yang melelahkan. Tapi kami masih ada 3 laga lagi yang harus dilalui sebelum pergi ke Indonesia. Itu jadi prioritas saya, ujar Bagot.
Bagot sudah tampil di 7 laga sejak dipinjam dari klub AFL Championship Ipswich Town, 5 diantaranya menjadi starter. Pemain berusia 21 tahun ini mulai menikmati tempatnya di tim dan ingin terus berkembang sepanjang musim ini. Sejauh ini sudah bagus. Ini merupakan pekan-pekan yang sulit, namun kami telah menjalani beberapa pertandingan yang bagus dan saya merasa jauh lebih tenang. Ini masih dalam proses, ucap Bagot dikutip laman resmi klub. Demi kekompakan skuad, Shin Tae-yong makan malam bareng 7 pemain keturunan timnas Indonesia. Sekadar diketahui sejak 1 minggu terakhir Shin Tae-yong berada di Eropa. Agenda utama Shin Tae-yong di Eropa adalah mengecek kondisi para pemain abroad timnas Indonesia yang berkarier di benua biru. Dalam unggahannya di Instagram, Shin Tae-yong menyambangi Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, Sandy Walsh, dan Jay Itzes. Setelah dari Italia, Shin Tae-yong ternyata tidak langsung pulang ke Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan ini kembali ke Belanda. Di negeri kincir angin ini, tepatnya di kota Breda, Shin Tae-yong mengadakan pertemuan dengan sejumlah pemain timnas Indonesia yang berkarir di Belanda dan Belgia. Mereka ialah Marcelino Ferdinand, Sandy Walsh, Sahaina Patinama, Nathan, Tom Haye, Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Sandy Walsh. Shin Tae-yong ditemani sang analis Kim Jong-jin serta orang kepercayaan PSSI dalam melobi pemain keturunan Fardi Bachdim. Dengan pemain timnas Indonesia kita, pemain yang bermain di Liga Belgia dan Belanda kumpul semua termasuk pemain-pemain baru dan makan bersama di restoran Indonesia, tulis Shin Tae-yong dikutip dari Instagram pribadinya. Kebersamaan ini diharapkan meningkatkan kekompakan timnas Indonesia jelang melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan 26 Maret 2024. Timnas Indonesia membutuhkan 2 kemenangan atas Vietnam demi membuka peluang lolos ke babak ketiga. PSSI gerak cepat. Erick Thohir ingin Tom Haye, Ragnar, dan Nathan Jo bisa segera tampil untuk timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir angkat bicara soal proses naturalisasi ketiga nama pemain keturunan yang sudah masuk daftar skuad timnas Indonesia. Ketiga nama yang dimaksud adalah Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, dan Nathan Chuaon. Ketiganya masuk dalam daftar 28 nama pemain yang dipanggil oleh Shin Tae-yong ke timnas Indonesia untuk lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI dan pemerintah Indonesia kini harus berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan proses naturalisasi ketiga pemain tersebut. Pasalnya, tenggat waktu pendaftaran pemain bakal dibuka hingga maksimal 13 Maret mendatang. Erick Thohir pun mengucapkan terima kasih kepada DPR RI yang membantu proses naturalisasi ketiga nama pemain keturunan untuk timnas Indonesia. Kemarin saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Komisi 3 dan 10 serta pimpinan dan juga Ketua DPR RI, ujar Erick Thohir Jumat kemarin. Kini Erick Thohir tinggal menunggu surat dari DPR RI kepada Presiden Joko Widodo agar ketiga pemain bisa segera sumpah menjadi WNI. Setelah itu, Erick akan sesegera mungkin mengurus proses perpindahan federasi ketiga pemain tersebut agar segera bisa tampil bersama timnas Indonesia. Berdasarkan situasi terkini, Erick Thohir menyebut bahwa Nathan Chuaon berpeluang paling cepat untuk debut bersama timnas Indonesia. Sementara untuk Martin Paes, namanya dipastikan bakal tampil untuk timnas Indonesia paling cepat pada Juni 2024. Proses ini masih berjalan, jadi jangan dipikir ketika kemarin proses sudah baik Tom Haye dan Ragnar bisa main. Karena tenggat waktu pendaftaran tanggal 13, sedangkan tanggal 11 itu sudah libur, jadi kita lagi coba hari ini dimaksimalkan. Dan kalau bisa tanggal 13 angkat sumpah sehingga kita bisa daftar ke FIFA, jelas Erick. Justru yang potensial main Nathan sekarang, kalau Tom Haye dan Ragnar masih proses, semoga segera tuntas, tegas Erick Thohir. Timnas Indonesia terlalu OP. Pakar Vietnam minta terusir pakai taktik parkir bus. Pakar lokal Vietnam sampai putus asa saat diminta saran soal strategi menghadapi Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal itu secara tersirat diperlihatkan Quang Huy usai melihat daftar pemain Timnas Indonesia yang dipanggil Shin Tae-yong untuk melawan Vietnam.
Berkaca pada performa timnas Indonesia di Piala Asia 2023, Quang Huy merasa terlalu riskan bagi Vietnam untuk bermain secara terbuka. Skema permainan seperti itu saja sulit membelah pertahanan skuad Garuda meski menciptakan beberapa peluang lewat bola mati. Namun pada akhirnya Vietnam harus mengakui keunggulan timnas Indonesia dengan skor tipis 0-1, begitu juga dengan agenda yang bakal segera dijalani. Vietnam dirasa tak memiliki kesempatan untuk bisa memetik kemenangan saat melawat ke Jakarta, harapan mencuri poin di markas sendiri juga dinilai tipis. Saran untuk terusir dan Vietnam dari Quang Huy agar bermain bertahan, menerapkan gaya parkir bus dan hanya memanfaatkan peluang serangan balik. Untuk menghindari tekanan, kita bisa bermain bertahan dan melakukan serangan balik, memahami ritme pertandingan, bertahan secara proaktif, ucap Quang Huy seperti dikutip dari Soha. Tapi jika kita bermain seperti di Piala Asia, bermain terbuka melawan timnas Indonesia sekarang akan sangat merugikan, imbuh Quang Huy. Quang Huy bahkan pasrah jika Vietnam menelan kekalahan saat bertandang ke Jakarta. Meski begitu, Quang Huy mengaku sulit dalam memprediksi hasil pertandingan, klaim Vietnam bisa meraih kemenangan hanya teori saja menurutnya. Terlepas dari komposisi pemain, ia menyebut timnas Indonesia sebagai lawan utama dalam perebutan satu tempat menuju putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Harus berbenah. Shin Tae-yong banyak ambil pemain abroad, lampu kuning bagi kompetisi domestik Indonesia. Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia, Ignatius Indro buka suara soal daftar pemain yang dipanggil pelatih Shin Tae-yong untuk persiapan jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Vietnam. Menurutnya dari daftar ini, tampak bahwa Shin Tae-yong tak terlalu percaya dengan kualitas pemain-pemain yang berlaga di kompetisi lokal dari 28 nama tersebut. 13 diantaranya merupakan pemain-pemain yang bermain di kompetisi luar atau abroad. Ini menggambarkan Shin Tae-yong yang tidak percaya akan kualitas pemain-pemain yang bermain di Liga Indonesia, kata Indro kepada Bola.net. Menurut Indro, hal ini harus menjadi catatan khusus bagi PSSI. Tak hanya sibuk naturalisasi Federasi Sepak Bola Indonesia tersebut juga harus mulai membenahi dan meningkatkan kualitas kompetisi domestik. Ini yang seharusnya menjadi perhatian dari PSSI. Peningkatan kualitas liga dan juga perbaikan sepak bola usia dini dengan menciptakan kompetisi bagi pemain usia muda kita. Ini belum disentuh oleh PSSI, tutur Indro. Lebih lanjut, Indro mengaku paham dengan pilihan Shin Tae-yong ini. Menurutnya, pilihan ini wajar mengingat target kemenangan yang diincar oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut. Namun okelah, pemain-pemain ini dipilih untuk pencapaian target dari Shin Tae-yong, jelas Indro. Kenapa Shin Tae-yong panggil 3 pemain ini ke timnas Indonesia padahal jarang bermain di klub? Shin Tae-yong resmi memanggil 28 pemain untuk menghadapi Vietnam pada 21 Maret di Stadion Utama Gelora Bung Karno dan 26 Maret di Maidin International Stadium. Akan tetapi dalam daftar pemain yang dipanggil Shin Tae-yong, ada beberapa nama justru jarang bermain di klubnya, termasuk beberapa pemain naturalisasi. Lantas, siapa saja pemain yang jarang bermain di klub tetapi tetap dipanggil Shin Tae-yong? Pertama ada Pratama Arhan yang tetap dipanggil oleh pelatih berusia 53 tahun tersebut padahal jarang mendapatkan menit bermain di klubnya. Termasuk di tim barunya yang berlaga di Liga Korea Selatan Suwon FC. Saat masih membela Tokyo Verdy pun, STY memang kerap memanggil Arhan dan selalu memberikannya kesempatan bermain. Padahal dia hanya mencatatkan 3 penampilan di musim lalu. Hal ini sempat menuai kritik karena ada pemain yang reguler bermain di klub tetapi tidak mendapatkan kesempatan dipanggil. Namun tampaknya Arhan memang masuk skema yang dimiliki STY. Kedua ada nama Rafael Struijk. Pemain keturunan asal Belanda ini cukup kesulitan untuk mendapatkan menit bermain musim ini bersama ADO Den Haag di Keukenkampioen-Divisie atau Divisi 2 Liga Belanda. Berdasarkan catatan Transfermarkt, Struijk baru bermain sebanyak 7 pertandingan untuk ADO Den Haag di seluruh kompetisi. Meski demikian, dia sukses menjaringkan 3 gol. Meski demikian, Struijk merupakan pemain yang sangat diandalkan oleh Shin Tae-yong, termasuk saat timnas Indonesia bermain di Piala Asia 2023. Dia selalu bermain sebagai starter dalam 4 laga yang dijalani. Terakhir ada Nathan Chu Aon. Pemain yang tinggal melakukan sumpah WNI untuk bisa membela timnas Indonesia ini sedang mengalami fase sulit mendapatkan kesempatan bermain musim ini.
Nathan yang dipinjam SC Heerenveen dari Swansea City pada bursa transfer Januari lalu baru mencatatkan 1 penampilan. Dia diturunkan pada saat Heerenveen mengalahkan Ajax Amsterdam pada 11 Februari. Akan tetapi Shin Tae-yong bisa menggunakan kesempatan melawan Vietnam untuk menghadapi bek berusia 22 tahun ini. Terlebih lagi ini menjadi debut pemanggilannya ke tim nasional. STY panggil 28 pemain, klub mana yang paling banyak sumbang pemain ke Timnas Indonesia? Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong telah merilis daftar 28 pemain yang akan menghadapi Timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan antara tim Garuda dan The Golden Stars dijadwalkan berlangsung pada 21 dan 26 Maret mendatang. Dari total 28 pemain yang dipanggil ke skuad Timnas Indonesia, 13 diantaranya sedang meniti karier sepak bola di luar negeri menyebar di berbagai liga di Asia dan Eropa. Beberapa di antaranya adalah pemain yang tengah melalui proses naturalisasi, seperti Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, dan Nathan Chuaon, yang diharapkan segera menjalani sumpah menjadi warga negara Indonesia dalam waktu dekat. Selain itu, skuad juga mencakup pemain-pemain Eropa yang sudah menjadi andalan Timnas Indonesia, seperti Sandy Walsh, Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, Ivar Jenner, dan Justin Hubner. Untuk liga lokal, PSIS Semarang dan Persib Bandung menjadi kontributor terbesar dalam skuad terbaru Timnas Indonesia, menyumbangkan masing-masing 2 pemain untuk asuhan Shin Tae-yong. Dari PSIS Semarang, Adi Satrio dan Wahyu Prasetyo mendapatkan panggilan untuk bergabung dalam skuad. Di sisi lain, Persib Bandung turut menyumbangkan Mark Klok dan Edo Febriansah sebagai perwakilan mereka. Sementara itu, Persija Jakarta yang biasanya banyak menyumbangkan pemain ke skuad Timnas Indonesia hanya mengirimkan Rizky Ridho pada kesempatan ini. Meskipun demikian, kehadiran pemain dari berbagai klub ini memperkaya variasi dan potensi dalam skuad yang akan melakoni pertandingan selanjutnya. Dimas Derajat makin ganas jelang bela Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Striker Persikabo Dimas Derajat makin ganas jelang membela Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia rutin mencetak gol di BRI Liga 1. Dimas Derajat sebelumnya tampil melempem di paruh pertama BRI Liga 1. Nyatanya penyerang berusia 26 tahun itu tidak membukukan gol. Akan tetapi Dimas Derajat tetap mendapatkan kesempatan Shin Tae-yong. Pemain kelahiran Gresik ini masuk skuad Piala Asia 2023. Di Piala Asia 2023, Dimas Derajat kalah saing dari Rafael Struijk. Buktinya striker berusia 26 tahun hanya tampil sekali menjadi pemain pengganti. Walau begitu, kini performanya menanjak usai pulang dari skuad Piala Asia 2023. Striker yang sudah mengantongi 12 caps Timnas Indonesia gacor di BRI Liga 1. Buktinya dari 5 pertandingan setelah Piala Asia 2023, Dimas Derajat membukukan 4 gol bersama Persikabo. Namun sayang, timnya masih belum bisa meraih kemenangan. Kini nama Dimas Derajat masih dipanggil Shin Tae-yong untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan performanya yang sedang on fire, bukan tak mungkin ia bakal dijadikan ujung tombak di skuad Garuda. Adapun Timnas Indonesia bakal bermain 2 kali di kualifikasi Piala Dunia 2026. 2 laga itu dijadwalkan melawan Vietnam pada 21 dan 26 Maret mendatang. Harapan masa depan menanti bibit calon pemain Timnas Indonesia lewat Elite Pro Academy. Elite Pro Academy atau EPA menjadi salah satu harapan untuk melahirkan talenta-talenta baru sepak bola bagi Timnas Indonesia. PSSI selaku Federasi Sepak Bola Indonesia dan PT Liga Indonesia baru saja merampungkan pelaksanaan kompetisi usia muda bertajuk Elite Pro Academy musim 2023-24. Jenjang yang digelar pada Elite Pro Academy 2023-24 dimulai dari U16, U18, hingga U20. Tim yang berhasil menjadi nomor 1 di Elite Pro Academy U16 yakni Borneo FC U16. Capaian tersebut diraih Borneo FC U16 setelah mengalahkan Persis Solo U16. Dengan skor 2-0 di laga final EPA U16 2023-24 di Garuda Eksa Football Academy Rabu lalu.
Dari beragam kategori kompetisi usia yang digelar di EPA itu, tak menutup kemungkinan untuk lahirnya bibit-bibit baru sepak bola buat timnas Indonesia di masa depan. Impian tersebut pun tertanam dalam doa beberapa pihak yang ikut dalam EPA musim 2023-24. Untuk kompetisi seperti ini, saya sangat senang karena kami berjalan secara beririsan mulai dari U16, U18, U20 sampai senior, kata Anang Hadisaputra selaku pelatih PSS Sleman U18. Nanti akan muncul beberapa pemain yang siap untuk bermain di timnas Indonesia. Karena jam terbang mereka bertanding di kompetisi ini cukup banyak. Jadi, saya berharap kedepannya ditingkatkan terus kualitas kompetisi EPA ini dan sistemnya juga sudah cukup bagus. Saya harap kompetisi seperti ini bisa rutin dijalankan setiap tahun, supaya akan muncul bibit baru yang mungkin kita semua berharap nantinya akan menjadi pemain timnas Indonesia. Sambung Furkon sebagai juru taktik Borneo FC U16. Beberapa pemain berlabel anggota timnas Indonesia juga merupakan jebolan dari EPA, diantaranya Muhammad Ferrari, Beckham Putra Nugraha, Kakang Rudianto, dan Ilham Rio Fahmi.